manunggaling kawula Gusti. Jadi antara pemerintah dengan yang diperintah, antara majikan dengan buruhnya, itu harus manunggal. Termasuk manusia dengan Tuhannya. Kata-kata ini nasihatnya pada Sunan Pembayat, Sunan Bayat dari Sesiti Jenar. Kawula dan Gusti itu sudah ada dalam diriku. Siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya saat ini nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Diingat-ingat ya, di serat-serat, di babat, kalau ketemu kalimatnya Sesiti Jenar, kalau dia ngomong saya mati, itu sebenarnya kebalikannya. Karena alam hidup ini bagi Sesiti Jenar alam kematian. Alam kematian besok itu justru yang hidup sebenarnya. Jadi saat ini nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Jadi saat kita hidup di dunia ini masihlah kita boleh ngomong manunggal antara Kawula dan Gusti. Tapi nanti setelah mati tidak ada lagi dikotomi Kawula dan Gusti. Kita masih Kawula kan karena kita masih terjebak oleh tanah merah ini. Kita masih terjebak oleh fisik. Begitu besok kita terbebas dari kungkungan fisik, ya kita hidup yang sejati. Dan itu tidak ada lagi dikotomi Kawula dan Gusti, karena kita sudah ilaihi roji'un, kembali pada yang sejati, kembali pada Allah. Tidak ada lagi keterpisahan, kecuali nafas yang tidak mutmainnah, itu yang tidak bisa langsung ilaihi roji'un, harus diperbaiki lagi. Oke, terus nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan Kawula lenyap. Yang tinggal hanya hidupku, ketentraman langgeng dalam ada sendiri. Jadi sekarang filsafat hulul itihad manunggaling Kawula Gusti itu laku. Tapi besok tidak ada gunanya, wong sudah jadi satu. Sekarang masih bilang anak al-haq, yo ingsun Gusti Allah. Itu sebenarnya masih, saya bilang tadi, masih rasanya ada jarak, masih fana, belum fana fil fana. Tapi besok di kehidupan yang sejati, ya lenyap yang sejati. Kalau bahasa Buddha namanya nirwana. Oke. Hei Pangeran Bayat, bila kau belum menyadari kebenaran kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kau masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang banyak hiburan, aneka warna, lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca indera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan lenyap. Gilalah orang yang terikat padanya. Tidak seperti Syekh Siti Jenar. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. Jadi ini ya makomnya memang sudah tinggi. Ya tidak usah diukur sama kalian, masih panjang jalanmu. Ya syukur-syukur sedikit-sedikit. Meskipun masih belum bisa merasakan untuk bisa semakom sama Al-Halaj atau semakom sama Sesiti Jenar, ya sidik-sidik lah melangkah mendekat ke sana. Karena memang hidup kita kan harus muter dari innalillahi wa inna ilaihi tadi. Kita harus kembali ke Allah. Jadi saya selalu bilang di banyak kesempatan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, ilmu apapun yang kita dapatkan, harusnya bisa selangkah atau setengah langkah atau seperempat langkah semakin dekat pada Allah. Jadi tidak boleh ada yang bikin kita malah semakin jauh. Apa-apa yang diingat Allah.
Mau minum pun harus bismillah dulu. Ingat Allah. Jadi biarkan teh ini membawa kita sedikit lebih dekat pada Allah. Dulu kan harus gitu, apapun harus begitu. Karena jalur kita itu ilahi pada Allah. Kalau ada apapun kok malah bikin kamu semakin jauh sama Allah, berarti kamu salah jalan. Kamu tersesat. Karena hidup kita kembali ke sana. Kalau kamu semakin menjauh, berarti kamu sedang salah jalan. Cepet-cepet balik. Kan gitu. Jadi kiblatnya tetap pada Allah. Sampai akhirnya syukur-syukur kamu bisa lari cepat kayak para wali, dan sebelum kamu meninggalkan dunia ini bisa bersatu, bisa akrab. Level kita kan akrab aja ya. Bisa dekat, mukorobah kalau bahasanya para sufi sama Allah. Oke, jadi itu namanya manunggal. Hidup kita prosesnya ke sana, jangan ada yang sampai lupa. Jadi dunia ini persinggahan sementara, atau sebenarnya bukan persinggahan. Jadi ini ya jalan kita. Kalau persinggahan itu kan kamu berhenti sebentar. Nggak usah berhenti, jalan aja terus. Kalau butuh makan ya beli di perjalanan, kalau butuh minum beli di perjalanan. Nggak usah mampir lagi, umur kita nggak panjang. Kan kalau orang Jawa urip itu mampir ngombe. Sudahlah, nggak usah pakai mampir. Sekarang di kereta juga bisa beli minuman, di pesawat juga beli minuman. Nggak pakai mampir untuk ngombe. Jadi sambil jalan. Bahkan minum itu juga rangkaian perjalanan kita. Oke, itu ajarannya para sufi.